Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang koordinat kartesius. Nah, dalam koordinat kartesius ini kita juga belajar tentang apa itu yang dimaksud bidang kartesius. Nah, bidang kartesius adalah bidang yang dibatasi oleh sumbu mendatar yaitu sumbu X, sumbu tegak yaitu sumbu Y, dan keduanya berpotongan di titik 0 yaitu titik pangkal. Mana sih sumbu X? Nah, bidang kartesius itu dibatasi oleh apa? Garis yang mendatar sumbu X, kemudian yang tegak itu adalah sumbu Y. Kemudian di sini disebut 0 atau titik pangkal maksudnya ya. Titik pangkal, dan dari garis mendatar sama tegak dia berpotongan di titik 0 ini. Nah, sudah paham ya apa yang disebut dengan bidang kartesius. Nah, sekarang bidang kartesius ini gunanya untuk apa sih? Nah, bidang kartesius ini digunakan untuk menentukan posisi atau letak sebuah titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Nah, seperti pada gambar ini. Ini digunakan untuk menentukan posisi sumbu X dan sumbu Y. Nah, di sini misalkan ada titik A, B, C, dan D. Nah, perlu adik-adik ketahui, untuk menuliskan koordinat suatu titik itu terdiri dari dua komponen yang harus ditulis, yaitu komponen X dan komponen Y. Nah, bisa kita tulis seperti ini. Misalkan titik A itu pasti terdiri dari komponen Y dan komponen X dan komponen Y. Seperti itu ya, Dik ya. Nah, kemudian ini berarti posisi titik A sejauh X satuan terhadap sumbu mendatar dan sejauh Y satuan terhadap sumbu tegaknya ya. Nah, di sini X ini disebut absis dan Y ini disebut ordinat. Yuk kita cari yuk titik A, B, C, dan D-nya yuk. Oke, di sini titik A ada di titik berapa adik-adik? Nah, titik A itu ada di, kita sebutkan X-nya dulu. Berarti A-nya adalah 2,3. Nah, ini ya. X-nya 2, Y-nya 3. Ini titik A. Kemudian yang disebut titik B itu kita lihat X-nya dulu. Sumbu X-nya ini berarti min 5. Kemudian koma berapa adik-adik? Y-nya berapa? 2. Nah, bagaimana dengan C? Nah, C-nya kita lihat sumbu X-nya juga. Ini berapa? Min 6, min 4. Kemudian yang D ini berapa koordinatnya? Kita lihat X dulu. Pasti X, Y, yaitu 4, min 3. Seperti itu ya. Nah, tadi kita bisa mengetahui jarak antar titiknya ya. Jadi koordinat kartesius ini berguna untuk mencari jarak suatu titik ya terhadap sumbu X maupun sumbu Y. Nah, tadi A-nya berapa? A-nya adalah 2,3. Kita tulis ya, 2,3. B-nya tadi berapa? Min 5,2. Kemudian C-nya tadi adalah min 6, min 4. Kemudian yang D adalah 4, min 3. Yuk kita cari jaraknya. Nah, cara membacanya, titik A, kita lihat sumbu X-nya. Dia berjarak 3 satuan terhadap sumbu X ya. 1, 2, 3. Jadi dia jarak sumbu X-nya adalah 3 satuan. Kemudian jarak terhadap sumbu Y berarti kita lihat sumbu Y ada berapa coba? 1, 2. Berarti bisa kita tulis jarak ke sumbu X ada 3 satuan. Kemudian jarak ke sumbu Y adalah 2 satuan. Begitu juga dengan yang B adik-adik. Nah, yang B ini jarak terhadap sumbu X, kita lihat sumbu X-nya. Di sini berapa? 1, 2. Berapa? 2. Terhadap sumbu Y, ya udah kita lihat aja.
kita fokusnya ke garis tegak ya, berarti 1, 2, 3, 4, 5. Seperti itu ya adik-adik ya. Bisa kita tulis seperti ini. Tadi sumbu X-nya ini 2, ini 5 satuan. Nah, kalau kita amati ternyata di sini seperti kebalikan ya. Jaraknya 3 satuan terhadap sumbu X, berarti yang kita tulis yang koordinat Y. Jaraknya 2 satuan terhadap sumbu Y, berarti sama aja koordinat sumbu Y. Sumbu X maksudnya ya. Oke, kita tulis aja, langsung aja ya adik-adik ya. Berarti yang C ini pasti berapa? 4 satuan, yang ini 6 satuan. Kemudian ini sama, 3 satuan, di sini 4 satuan. Seperti itu ya adik-adik. Nah, setelah kita amati ya adik-adik, coba. Tadi kita belajar menentukan titik-titiknya. Tadi jaraknya sudah ya adik-adik ya. Coba, di sini tandanya apa sih, Dek? Positif dan positif. Nah, jika sumbu X-nya positif dan sumbu Y-nya positif, ini disebut kuadran 1. Nah, kemudian yang di sini X-nya itu negatif, Y-nya positif. Ini disebut kuadran 2. Kemudian yang di sini min semua, X-nya min, Y-nya min. Berarti di sini adalah kuadran 3. Kemudian yang di sini ini adalah kuadran 4, yaitu X-nya jika positif dan Y-nya adalah negatif. Berarti ini disebut kuadran 4. Berarti kita bisa memastikan, atau kalau dalam bahasa Jawanya itu niteni ya. Kalau di sini positif-positif kuadran 1. Kalau negatif-negatif kuadran 3. Kalau berbalik tanda yang negatif itu minnya pasti kuadran 2. Kalau yang negatif itu Y-nya itu pasti kuadran 4. Bagaimana? Sudah paham bukan? Baik, hari ini kakak cukupkan sekian untuk pelajaran awal tentang koordinat kartesius. Semoga materi hari ini bisa dipahami dan bisa mempermudah kalian dalam belajar matematika. Nah, tetap terus tonton video selanjutnya. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Share juga video ini apabila video ini bermanfaat buat kalian ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.